Ya, oke. Selamat sore. Kita mulai saja perkuliahan kita. Hari ini pertemuan ke-11. Yang akan kita bahas adalah tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Ya, aspek hukum ini nanti akan membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya kalian sudah paham. Tapi paling tidak sih untuk keperluan materi kita ini kita akan saya sampaikan tentang materi ini secara lengkap gitu ya, secara penuh apa saja yang perlu kita jadikan pedoman untuk aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Ya, di pendahuluan ini akan disampaikan bahwa untuk memulai studi kelayakan usaha umumnya itu dimulai dari aspek hukum. Maksudnya dari sisi hukumnya ini kita mau bentuknya apa? Bentuk perusahaannya, legal standing-nya, katakanlah begitu ya. Legal standing itu hal-hal yang menjadi dasar secara hukum. Ya, meskipun kadang orang bisa saja nggak usah memulai dari itu, begitu ya. Tapi yang penting kita punya modal, kita punya kesiapan, kita mulai saja. Nah, itu secara kewirausahaan seperti itu ya. Tetapi kan dalam hal kita belajar studi kelayakan ini nanti, ada orang yang akan memeriksa masalahnya tuh gitu ya. Kalau kita butuh dana untuk pendirian usaha itu tambahan tentu saja ya, mereka akan memeriksa secara legalnya bagaimana, ya modalnya bagaimana, tanahnya bagaimana dan seterusnya. Ya kita lanjut saja. Nah, ini yang akan diperiksa dalam aspek hukum itu ya. Bentuk badan hukum perusahaan, kemudian perizinan atau legalitasnya, atau kemudian juga instansi atau departemen yang terkait dari perusahaan itu, kemudian juga anggaran dasar perusahaan. Nah, anggaran dasar perusahaan itu adalah merupakan undang-undang. Ini makanya perlu dilihat, perlu diperhatikan anggaran dasarnya kuat atau tidak gitu ya. Nah, di Indonesia badan-badan hukum usaha yang biasanya dipakai itu di sini ada perusahaan perseorangan. Ya, kemudian ada firma, ada perseroan komanditer atau CV, kemudian ada PT atau perseroan terbatas, kemudian perusahaan negara, ada perusahaan daerah dan juga ada yayasan. Nah, mungkin yang tidak terlalu diperhatikan itu joint venture, tapi joint venture itu juga mendasarkan kepada bentuk dasarnya harus punya PT terlebih dahulu. Kita pelajari, kita lihat satu persatu. Nah, kalau misalkan perusahaan perseorangan, apa sih perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang hanya dimiliki oleh perseorangan, hanya orang seorang barangkali begitu ya. Pendiriannya tidak memerlukan syarat khusus bagaimana badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit ya. Kelebihannya kalau kita lihat perusahaan perseorangan ini memiliki kebebasan dalam bergerak jelas. Kemudian juga pajak rendah, ya pemerintah tidak memungut pajak perseorangan tetapi hanya kepada pemilik atau perusahaan perseorangan tadi ya. Rahasia perusahaan terjamin karena dia ya yang mengelola sendiri, kemudian motivasi usaha juga tinggi dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, tidak ada orang lain dan penanganan aspek hukum juga minimalis. Sedangkan kekurangannya mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas. Artinya kalau perusahaan ini kena masalah, ada yang menuntut dan sebagainya itu ya penuntutnya itu bisa sampai ke jaminan, ke rumahnya, ke harta pribadi dan seterusnya, tidak terbatas. Kemudian di perusahaan perseorangan ini kekurangannya ada keterbatasan kemampuan keuangan. Ya kita karena belum punya kemampuan keuangan yang lebih biasanya membuat dulu, kadang cikal bakal PT itu dari perusahaan perseorangan juga begitu ya, tapi keuangannya kan terbatas. Kemudian juga secara manajerial barangkali pengalaman dan seterusnya masih kurang dan kontinuitas kerja karyawan terbatas. Artinya karyawan itu tidak memiliki ketetapan ya
kelanjutan usaha begitu ya. Selanjutnya tentang firma, disingkat dengan FA. Ya, firma ini eh, zaman sekarang tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu menonjol begitu ya. Dulu sering kalau kalian sudah tahu ada firma itu berdasarkan nama orang. Ada firma Ali, ada firma Agung dan sebagainya ya. Nah, untuk mendirikan firma itu dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui akta resmi, yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Yang kedua melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Jadi kadang firma itu terdiri dari dua orang. Kelebihannya penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Nah, kan karena dua orang, meskipun keuntungannya tinggi, tapi kan dibagi juga. Motivasi juga tinggi, penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota-anggota kongsi atau ya yang kerjasama. Jadi kadang ada yang kongsi sebagai saya pemodal aja, yang ngasih duit saja. Tapi namanya juga bukan saya gitu ya. Firma Ali misalkan gitu ya. Itu Ali dengan Tono barangkali seperti itu. Nah, si Tononya hanya ngasih modal saja. Nah, kekurangannya sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Kemudian juga tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain gitu ya. Nah itu tadi ya, antara satu dengan yang lain itu ada kesepakatan yang menyatakan kalau saya, kalau misalkan terjadi kerugian, saya tidak mau sampai ke harta-harta pribadi saya. Saya sebatas modal, itu bisa terjadi seperti itu karena ya ada kesepakatan. Keterbatasan kemampuan keuangan juga terjadi, namun sudah lebih baik dibanding dengan perusahaan perseorangan, ya kan? Karena dua orang sih, tentu saja kemampuan keuangan bisa lebih, kemudian manajerial bisa dipilih siapa yang memiliki kemampuan manajerial lebih baik. Kemudian kontinuitas kerja karyawan masih terbatas, ya kan tergantung dari usahanya, keramaian usahanya dan seterusnya. Yang nomor 3 tentang perseroan komanditer, CV ya, kadang si anak-anak sekarang CV, ya memang CV ya. Tapi ini istilah lamanya tuh sering orang membedakan antara CV dengan CV. Karena CV ini adalah maksudnya komanditer vennootschap gitu ya. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Nah, persekutuan itu artinya antara dua orang atau lebih. Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Ya, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Nah itu. CV ini bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang begitu ya. Kadang PT juga diawali dari CV, maksudnya cikal bakal suatu PT dari CV. Dia kerjasama cukup rapi, kemudian juga modalnya berjalan dengan baik, pembagian modalnya, tanggung jawab, ya makanya ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu yang kemudian menjalankan usaha itu, sedangkan sekutu pasif lebih memilih sebagai sekutu komanditer yang mana hanya menyertakan modal dan tanggung jawabnya sebesar modal yang ditanamkan. Kelebihan penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Ya, penguasaan terhadap keuntungan tinggi.
Sama seperti Firma tadi ya, tapi ini lebih luas gitu ya. Motivasi usaha yang tinggi, kemudian penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota dan kongsi antar anggota itu gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan, harus ya motivasi tinggi itu karena udah diserai tanggung jawab. Yang salah satunya adalah tanggung jawab untuk mengelola usaha, yang satunya modal. Sedangkan kekurangannya mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif yang tidak terbatas. Meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain. Nah, sekutu aktif bisa jadi lebih dari satu. Kalau 3 orang, ada 3 orang, yang 2 sebagai sekutu aktif, yang 1 sebagai sekutu komanditer. Nah, ini yang sekutu aktif itu tanggung jawab keuangannya itu tidak terbatas, bisa sampai ke harta pribadinya. Kemudian status hukum CV belum merupakan badan hukum sehingga sulit mendapatkan proyek-proyek besar. Nama CV sering sama antara satu dengan lainnya karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya. Ya, nah kebanyakan perusahaan-perusahaan di rotan di daerah Cirebon ini masih bentuknya CV. Meskipun dia sudah mampu untuk ekspor ke luar negeri. Nah, ini sebaiknya maka ditingkatkan menjadi sebuah PT. Nah, PT, apa itu PT Perseroan Terbatas ya? Dia berdiri berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Ya, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, dalam prakteknya jenis PT itu terdiri atau bisa dibagi menjadi perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, dan perseroan terbatas persero. Ini kalau dilihat dari kepemilikannya. Sedangkan kalau dilihat dari segi status perseroan terbatas, ada perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Ya, nah ada 2 pembagian besar ya dari segi kepemilikannya itu PT biasa, artinya ya misalkan begini, 3 orang tadi yang mendirikan CV ingin meningkatkan usahanya menjadi badan hukum PT. Nah, dia pertama ya sudah yang penting badan hukum PT itu apa? Ya, maksudnya masih dari 3 orang ini modalnya masih sama melanjutkan dari CV gitu ya, tapi bentuknya PT. Nah, ini kadang mereka belum betul-betul mewujudkan dalam bentuk saham. Ya misalkan sudah bisa dikonversi hanya saja saham secara internal saja mereka. Tetapi kemudian cikal bakal PT ini akan menjadi terbuka apabila memang perusahaannya itu sudah mulai memiliki kontinuitas bekerja, kemudian juga proyek-proyek usahanya itu semakin besar, semakin bagus, artinya akan dilirik oleh orang lain. Makanya kemudian bisa go public. Nah, ketika go public itulah PT ini menjadi PT terbuka. Saat itulah kemudian saham dari ketiga orang tadi dikonversi dalam bentuk modal dari 3 orang itu dikonversi dalam bentuk saham dan bisa menarik modal dengan menjual saham. Sedangkan perseroan terbatas Persero itu PT Persero ya, PT Persero itu intinya adalah dia PT yang tadinya BUMN. Ya, seperti PT Telkom, ya, PT Pertamina, ya, Persero, hanya saja masalahnya mau terbuka atau masih tertutup gitu ya. Yang tertutup ini seperti Pertamina itu sampai sekarang masih tertutup, PT Persero masih tertutup, ya kenapa? Karena, ya karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau kemudian dia dibuat terbuka, konsekuensi untuk melayani masyarakatnya akan ya susah.
Karena PT terbuka itu pasti cenderung akan mencari untung. Begitu ya, mencari untung meskipun ya seperti Pertamina bisa mencari untung, hanya saja kan fungsi BUMN-nya menjadi tertutup. Ya, makanya kemudian kalau PT terbuka tadi kita sudah pahami mereka bisa mengeluarkan saham atau mendapatkan modal dalam bentuk saham ya. Modal perseroan terbatas itu terdiri dari modal dasar authorized capital ya, karena awal pendiriannya harus ada modal dasarnya. Kemudian modal ditempatkan atau dikeluarkan atau issued capital dan modal disetor atau paid up capital. Ya, modal dasar ini adalah merupakan persyaratan untuk mendirikan PT dan kebanyakan PT itu sudah mempunyai sejarah munculnya suatu PT. Nah itu tadi ya saya bilang dia itu sudah berdiri lama sebenarnya, PT-nya tertutup, maka kemudian ada modal dasar. Ini modal dasar ini modal yang dimiliki bersama, tidak boleh diotak-atik. Modal ditempatkan atau dikeluarkan issued capital ini karena ada syarat tertentu sebuah PT harus memiliki modal yang ditempatkan. Artinya modal itu ke organisasi lain, gitu ya, ke perusahaan lain, tempatkan, dikeluarkan, dan kemudian modal di store paid up capital itu memang ini modal ini ya yang dilaporkan kepada pemerintah. Syarat pendirian PT, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris dan disyahkan oleh Menteri Kehakiman. Nah, sekarang membuat PT itu juga sudah online, meskipun persyaratan seperti ini sudah online, sudah gampang dalam waktu singkat, sudah bisa membuat PT, tinggal kemudian ngurus ke aktanya, sampai ke nanti disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ya, cukup 2 orang itu pendirinya begitu ya, tapi nanti PT itu karena modalnya adalah modal berupa saham, maka tentu saja PT itu bisa dimiliki oleh lebih dari 2 orang tersebut. Nah, syarat pendirian PT didaftarkan dalam berita negara, memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 50 juta, ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Maksudnya didaftarkan dalam berita negara itu siapa yang mendaftarkan ya? Kita kan tadi ke notaris, Pak Notaris, saya bersama teman saya ini mau mendirikan sebuah PT. Nah, notaris langsung, oke siap. Syarat-syarat PT seperti ini, modalnya 50 juta sudah punya, ya kemudian ditempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal dan disetornya 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan itu didirikan, siap ada. Nah, itu notaris langsung bekerja buat aktanya. Setelah akta selesai, kemudian akta itu didaftarkan dalam berita negara oleh notaris tadi ya. Bagi PT yang mengalami perubahan persyaratan untuk mencantumkan nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan. Ya, ini perubahan dipersyaratkan itu mencantumkan nama, maksud, tujuan kegiatan perseroan. Kegiatan perseroan itu ada PT yang universal, maksudnya semua usaha dia akan jalani, atau khusus di bidang properti saja, atau khusus di bidang manufaktur tertentu gitu ya. Perpanjangan jangka waktu perseroan, peningkatan atau penurunan modal, nah ini ada perubahan modal, itu harus ada perubahan akta maksudnya. Kemudian perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, jadi bisa buka tutup ini maksudnya. Sekarang masih awalnya sih perseroan terbatas tertutup, tapi kan dengan gencarnya usaha dan meningkatnya usaha yang luar biasa, perlu ini dibuat secara terbuka supaya modalnya itu lebih banyak bisa terkumpul.
Dan hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT adalah akta notarisnya tadi, kemudian persetujuan Menteri Kehakiman, pendaftaran di pengadilan setempat, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini bisa dicek semuanya ya secara online begitu ya. Selanjutnya kelebihan PT memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Ya, emang perusahaan perseorangan memiliki masa hidup yang terbatas, jelas terbatas, tergantung dari pemiliknya ya. Kalau pemiliknya meninggal ya perusahaan perseorangan itu bisa saja selesai sampai di situ. Tapi kalau PT kan ini badan hukum gitu ya. Jadi artinya pemiliknya meninggal ya orang lain yang lain pemiliknya banyak begitu ya. Artinya masih tetap bisa jalan. Kemudian pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Nah, itu juga ada. Kemampuan keuangan yang sangat besar, ya kemampuan keuangannya itu bisa sangat besar karena PT ya. Kemudian kemampuan manajerial yang tinggi, bisa memilih orang-orang yang bisa dipercaya. Kontinuitas kerja karyawan yang tinggi, artinya karyawan itu lebih terjamin begitu ya, karena secara hukum mereka juga dilindungi. Ya. Kemampuan keuangan yang sangat besar tadi memang PT itu mempunyai peluang pengembangan usaha yang lebih besar, bisa membuka kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga bisa membuka saham dan seterusnya. Sedangkan kekurangan pajak juga besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Ya. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Tapi ini relatif. Itu ya, tergantung kita usahanya benar-benar kan semuanya bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itu janji Menteri Hukum dan HAM. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Ini sih masalah teknis, tergantung. Ya, kemudian yang kelima di sini adalah tentang perusahaan negara. Dulu namanya PN, sekarang BUMN, BUMD begitu ya. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang jelas. Modal untuk mendirikan perusahaan negara, kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Artinya modal perusahaan negara BUMN tadi ada dari perusahaan atau dari negara begitu ya. Nanti kalau ada saham akan beda lagi. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Biasanya pemerintah itu diwakili oleh menteri tertentu. Sedangkan perusahaan daerah, ya kita tahu itu didirikan dengan peraturan daerah, modalnya itu pemerintah daerah, kemudian pimpinan perusahaan daerah oleh kepala daerah, diangkat oleh kepala daerah. Ya, direktur PDAM, direktur RSUD itu diangkat oleh kepala daerah, gitu ya. Ya, kemudian pendirian yayasan didasarkan PP 63 tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan ini merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencapai keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial ya, sekolah-sekolah, tapi sekarang sekolah-sekolah itu uh, tidak selalu gitu ya diselenggarakan secara murni sosial. Ya, yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Nah, pengurus yayasan dalam undang-undang yayasan itu tidak boleh digaji. Pengurus yayasan ya, tidak boleh digaji. Yang boleh digaji siapa? Nah, tentu saja yayasan itu kemudian dikelola oleh suatu badan pengurus harian. Nah, yang seperti itu boleh digaji. Tapi kalau pengurus itu terdiri dari ketua, dewan penasehat, dewan pelindung, begitu ya. Nah, yang seperti itu dia tidak boleh menerima gaji.
Tapi uang transport, uang rapat itu boleh saja diberikan, ya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis izin usaha. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Izin yang dimaksud di sini adalah TDP, ada tanda daftar perusahaan, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak, izin-izin usaha lainnya, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Nah, NPWP, ada NPWP perseorangan, kita, kalian yang sudah kerja mempunyai NPWP. Kemudian juga ada NPWP badan, gitu ya. Yayasan tadi punya NPWP, kemudian PT mempunyai NPWP. Izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus oleh pemilik sesuatu sesuai usaha dengan jenis bidang usaha adalah SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Kemudian SIWI, Surat Izin Usaha Industri. Ya, ini kan tergantung ya, usahanya tuh usaha apa sih? Usaha perdagangan ya harus punya SIUP. Usaha industri ya harus punya SIWI. Usaha industri itu maksudnya perusahaan-perusahaan manufaktur begitu ya. Sedangkan usaha tambang, oh ini syaratnya lebih berat karena menyangkut kekayaan negara. Kemudian izin usaha perhotelan dan pariwisata beda, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, ya. Kemudian izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada dan izin mendirikan bangunan IMB. Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan yang akan diteliti dalam hal aspek hukum ini adalah bentuk badan usahanya tadi. Bukti diri artinya para pendiri itu menunjukkan tentang KTP-nya gitu ya. Kemudian TDP-nya, tanda daftar perusahaan, NPWP, izin perusahaan tadi, dan keabsahan dokumen lainnya, akte-akte tadi itu harus ditunjukkan dengan menunjukkan akte aslinya. Ya, kemudian selanjutnya adalah dalam penelitian di lapangan, para ini nih tujuannya adalah kepada mereka yang mau mendirikan itu supaya tahu ya, peneliti itu akan mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen. Artinya kita mendirikan perusahaan tadi akan diperiksa, mana dokumennya, mana ini asli enggak. Mereka nanya ini notarisnya, notaris, Pak Notaris perusahaan ini benar enggak, begitu dan seterusnya itu mereka bisa mencari seperti itu. Kemudian juga bisa mencari informasi dari laporan, koran, majalah, perpustakaan yang relevan dengan analisis yang dilakukan. Ya, selanjutnya seperti itu yang bisa saya sampaikan, begitu ya. Ini pertemuan ke-11. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan ya rencana saya di perkuliahan studi kelayakan bisnis itu di ujian nanti kalian hanya akan menyetorkan proposal gitu ya. Seperti yang judul yang pernah kalian buat ya, itu dilanjutkan untuk membuat proposal studi kelayakan bisnisnya. Ya, nanti akan dinilai apakah ya kualitas dari proposal itu yang sumber atau sumber perhatian utama dari penilaian proposal ini. Ya, tentang usahanya itu mau dijalankan benar-benar atau tidak, ya itu bukan suatu hal yang utama, tapi yang utama adalah tentang aspek
layak tidaknya begitu ya, karena kita memang sedang belajar tentang studi kelayakan bisnis. Saya rasa begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.